Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nugrahaningrum dari Genau Indonesia. Terima kasih sekali sudah hadir di acara pada pagi hari ini, di hari Sabtu, hari liburan, tapi teman-teman masih menyempatkan diri untuk belajar dan memperkaya ilmu. Semoga apa yang saya bagikan bisa sedikit memberikan inspirasi tentang kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan, terutama dalam kegiatan biodiversitas dan inventarisasi tumbuhan. Wah, halo Mas Eman Cahyanto, terima kasih sekali sudah hadir. Oke, jadi si pagi hari ini saya mau bercerita tentang Ramban Rimba, Foraging Tour, dan Conservation. Jadi gimana akhirnya saya dan Genau Indonesia itu bisa memanfaatkan biodiversitas tumbuhan yang ada di hutan untuk membuat ekowisata tetapi tetap bersumbangsi dalam konservasi, ininya seperti itu. Oke, next selanjutnya. Jadi perkenalan dulu ya, saya dari Genau Indonesia, salah satu foundernya. Teman-teman yang lain ada Mas Taryo, Robil, Mbak Vian, Mas Reza juga termasuk dalam tim di Genau Indonesia. Nah, Genau Indonesia ini apa sebenarnya? Genau Indonesia ini adalah yayasan, lengkapnya sebenarnya Yayasan Genau Indonesia Hijau, yang punya visi besarnya itu untuk mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan hujan tropis yang kita lakukan dengan pendekatan wisata berkelanjutan, edukasi, dan penggalian nilai kearifan lokal yang selaras dengan alam. Mengapa pendekatannya itu wisata berkelanjutan dan edukasi dan kearifan lokal? Karena supaya tidak apa ya, kita inginnya menghadirkan kesan fun. Jadi ketika kita melestarikan tumbuhan, melestarikan hutan, kita juga, menemukan kebahagiaan atau kita bisa juga healing, atau kita bisa menemukan ketenangan, ketentraman gitu ketika kembali ke alam, seperti itu. Kita ini, sebenarnya hadir sejak tahun 2020, tapi mulai resmi sebagai yayasan baru tahun 2023. Oke, boleh next. Kata kunci dari kegiatan-kegiatan kami sebenarnya ini, biodiversitas dan local wisdom yang ada di tropical rainforest. Jadi, apapun kegiatannya pasti bermuara di biodiversitas dan local wisdom. Karena apa? Karena penjaga biodiversitas terbaik adalah warga lokal dengan kearifan lokalnya. Dan mayoritas perusak biodiversitas terbanyak adalah penguasa dan kebijakan-kebijakannya, seperti itu. Jadi harapannya ini bisa jadi sharing juga nanti teman-teman kalau bisa bercerita di wilayah teman-teman, apa nih biodiversitas yang menarik, kemudian local wisdom apa yang sebenarnya bisa menjaga biodiversitas itu, gitu. Jadi ini biodiversitas dan local wisdom adalah dua hal yang selalu melekat dalam setiap program konservasi kami, seperti itu. Oke, next, dan pada pagi hari ini saya mau sedikit berbagi tentang program yang kami develop yang bernama Ramban Rimba. Oke, next. Nah, kenapa kita memulai program Ramban Rimba? Sebelum saya bercerita lebih lanjut lagi tentang program Ramban Rimba nih, ini semula ini berawal dari keresahan saya. Saya ini mahasiswa biologi, 8 tahun belajar biologi S1 dan S2. Tapi kalau ditanya, apa saja sih biodiversitas Indonesia? Kamu bisa nyebutin berapa jenis biodiversitas Indonesia? Kamu tahu berapa jenis tanaman pangan di hutan yang bisa dimakan? Itu kayaknya nilai aku juga nol gitu loh dibandingkan dengan kekayaan biodiversitas yang dimiliki di Indonesia. Artinya apa nih? Kita tuh selalu didongengkan Indonesia kayak biodiversitas, tapi nggak pernah tahu secara mendalam biodiversitas Indonesia itu yang seperti apa. Kita sebenarnya kalau mau menelisik lebih dalam, kita tuh melompong gitu loh tentang biodiversitas Indonesia gitu. Padahal ya estimasi biodiversitas tumbuhannya aja 25.000 sampai 30.000, di mana 4.000 jenisnya itu bisa dimakan, tapi berapa yang biasa kita makan, paling juga hanya 15 jenis kayak gitu. Bahkan makanan utamanya kita hanya 1 sampai 2 jenis saja gitu. Bagaimana dengan tumbuhan yang lain? Nah, bahkan ya, saya nih anak biologi,
Saya ini senang sama biodiversitas Indonesia, tapi saat saya lahir aja di akhir abad 20, luasan hutan di Jawa ini karena saya lahir di Jawa ya, itu tinggal 10%, di mana berarti biodiversitas loss-nya udah sangat tinggi. Lalu saya harus belajar dari mana? Seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dengan, luasan Indonesia yang lebih general, laju deforestasi di Indonesia itu di tahun 2017 sampai 2021 itu kecepatannya 6 kali lapangan bola per menit untuk deforestasi. Jadi dikali aja nih, ketika kalian dengerin aku udah 5 menit, berarti hutan yang hilang itu udah ada 30 lapangan bola kayak gitu. Kemudian di sisi lain memang kita sebagai orang Indonesia itu tidak didekatkan dengan biodiversitas Indonesia, karena apa? Kita ini, sejak zaman penjajahan, kemudian zaman kerajaan, bahkan sekarang zaman pemerintah yang modern, kita ini terbelenggu dengan namanya politik domain claring. Apa maksudnya? Di mana sebenarnya sejatinya hutan itu dimiliki oleh yang berkuasa, yang bisa mengakses hutan, yang tahu hal berharga yang ada di hutan itu sebenarnya milik yang berkuasa kayak gitu. Orang biasa tidak punya akses ke situ sebenarnya. Jadi ya wajar saja secara alamiah sampai sekarang orang Indonesia tuh nggak tahu biodiversitas kita kayak gitu. Nah, karena keresahan-keresahan inilah, Raman Rimba itu hadir. Oke, next. Oke, untuk, sedikit mempopulerkan. Jadi Raman Rimba ini hadir dari sisi, mempopulerkan salah satu bentuk biodiversitas hutan Indonesia dari sisi pangan atau lebih general kalau dalam bahasa internasionalnya kita mau lebih mempopulerkan WEPS. WEPS itu apa? Wild Edible Plant atau tanaman pangan liar yang ada di hutan. Artinya sebenarnya memperkenalkan biodiversitas tanaman hutan yang bisa dimakan, seperti itu. Karena sebenarnya tren di dunia pun ada 7.000 jenis tumbuhan yang bisa dimakan di dunia, tapi hanya sekitar 400 yang dibudidayakan dan hanya 15 tanaman aja yang mencukupi 90% pangan populasi manusia di dunia gitu. Jadi kita tuh sangat kurang sebenarnya untuk memaksimalkan biodiversitas. Padahal wild edible plant ini adalah tanaman yang kaya nutrisi, terutama mikronutrien. Terus dia juga tumbuh organik dan biasanya dia asli, memang asli tumbuh di habitat tersebut. Sehingga kalau kita mengkonsumsi webs dan membudidayakan webs, kita tuh sudah mendukung ekosistem asli yang ada di situ gitu. Jadi selain ramah iklim, dia juga karena tumbuhan asli di ekosistem itu, jadi dia murah gitu. Murah secara maintenance, murah secara budidaya kayak gitu. Karena memang aslinya tumbuh di daerah itu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ramen rimba ini akhirnya tadi kan saya bilang untuk mempopulerkan webs. Jadi dalam bentuk apa? Wisata meraman. Jadi bentuk wisatanya ini kita jalan-jalan ke hutan, kemudian kita pengamatan ada apa saja, terus kita memetik langsung tumbuhan yang ada di hutan itu, terus kita coba memasaknya. Jadi ada experience from forest to table gitu untuk yang ramen rimba kayak gitu. Selain itu, keuntungan dari program wisata ini kita kembalikan lagi ke hutan itu untuk konservasi tanaman pangan liar khas hutan, baik di habitatnya sendiri atau di ex situ di kebun kita, di kebun Genau yang sebenarnya lokasinya juga masih di sekitar hutan. Nah, ini mungkin tadi yang belum dijelaskan di mana nih lokasi kerja Genau dan lokasi Raman Rimba. Kita ini ada memulai proyek ini di Petung Kriono. Di Petung Kriono itu dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah. Jadi itu termasuk salah satu blok hutan hujan tropis yang masih tersisa di Jawa kayak gitu. Banyak satwa endemiknya seperti owa Jawa, lutung, Jawa, rek-rekan, raja udang kalung biru seperti itu. Tapi kita di step yang program ini lebih berfokus ke tanaman pangan. Mungkin kalau boleh di-play salah satu videonya, video 1 atau video 2 buat lebih, gambaran tentang ramban rimba itu seperti apa.
Nah, ini yang gambaran dari ramban rimba, ini nggak ada suaranya ya di tampilan, tapi coba aku jelaskan ya. Jadi teman-teman yang datang itu, kita eksplorasi ke hutan, terus kita metik tanamannya apa aja, belajar ini loh yang bisa dimakan, ini loh yang enggak, ini loh yang beracun, kayak gitu. Ini loh yang bergizi untuk menurunkan kolesterol, ini loh yang bisa untuk menurunkan darah rendah, kayak gitu. Nah, nanti, eee, di ending-nya setelah dari hutan, kita masuk ke yang kebun genaunya milik, yang kita develop kayak gitu. Jadi konsep kita juga selain di hutan, kita menanamnya di kebun genau kita, kayak gitu. Nah, terus nanti di akhir ada masak-masaknya dan kebetulan karena lokasinya dekat dengan air terjun, jadi teman-teman bisa langsung menikmati air terjun. Oke, siap, kembali ke slide-nya, Kak. Oke, terus nah ini tadi di video ada tentang kayak kebun genaunya. Kebun genau ini apa? Ini kebun genau yang kita develop setelah kita ada program wisata Meramban tadi. Jadi karena kami berpikir, oh kalau kita terus-terusan bawa tamu ke hutan, ya bisa habis juga nih hutannya. Maksudnya Eee, web itu memang melimpah ya, tanaman pangan liar itu melimpah, tapi kalau setiap hari diakses juga takutnya para penghuni yang ada di jalur trek kita itu terganggu. Maksudnya dalam hal ini, satwanya ya, kayak gitu. Nah, akhirnya kita juga membangun si kebun genau ini nih. Nah, di sini teman-teman, eee, bisa melakukan beberapa aktivitas di kebun genau ini. Jadi di kebun genau kita nanam sekitar 1.200-an individu tumbuhan tanaman pangan liar khas hutan. Saat ini baru tanaman liar khas hutan Petung Kriono ya, di Jawa Tengah, dengan jenis sekitar 40-an jenis kayak gitu. Jadi secara reguler kebun genau ini dibuka untuk wisatawan, jadi ada turis asing yang datang, ada anak mahasiswa magang kayak gitu. Bahkan, di tahun 2022 itu ada 2 anak magang dari Jepang yang magang di, kebun genau kayak gitu. Kemudian, ada juga, teman-teman SD, SMP, SMA yang belajar kayak gitu, mau tahu jenis tanaman pangan hutan itu apa aja kayak gitu, tanpa masuk hutan. Karena kalau yang anak-anak kecil kayak penjagaannya akan sulit gitu ketika masuk ke dalam hutan kayak gitu. Jadi ini, salah satu apa ya, aku ulangi lagi bentuk dari inovasi yang coba kami kembangkan dari yang awalnya inventarisasi biodiversitas tanaman hutan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh aktivitas yang ada di kebun genau, karena itu isinya ada buah, terus ada sayur, ada pohon, semak, herba, semacamnya. Kalau yang buah kalian bisa petik langsung, kayak di foto yang sisi paling kiri, kayak gitu. Kemudian kalau kalian mau merasakan experience from forest to table atau from garden to table, nah, ini bisa habis dari metik, kita coba masak. Kenapa kok ini proses masak ini penting untuk dilakukan dalam program kami? Karena itu tadi kembali ke local wisdom seperti itu. Jadi biodiversitasnya apa, pemanfaatannya seperti apa kayak gitu. Dengan pendekatan memasak yang dinilai bisa fun, bisa seru kayak gitu, apa ya, memasukkan nilai lokal wisdom-nya akan lebih mudah kayak gitu. Atau yang di gambar kiri itu, kayak kita ya mengenal jenis kita kebun eksplorasi lah, kita jalan-jalan di kebun itu, kita terangin ini jenis A, B, C, D, kayak gitu. Untuk khasiat A, B, C, D seperti itu, misalnya kayak gitu. Oke, next. Nah, ini contoh, buah yang populer nih. Populer jadi favorit kalau, teman-teman ikut program Wild Edible Plant dari Raman Rimba. Jadi yang video yang pertama walaupun agak patah-patah ya ini ya, kita nggak apa-apa, ini tuh Rubus rossifolius. Untuk teman-teman yang mendaki gunung yang di sebelah kiri, ya sebelah kiri dulu ya, Kak.
itu umum dijumpai ketika kita naik gunung. Kalau yang teman-teman biologi kehutanan senang naik gunung nih sering menjumpai ini. Walaupun dia bukan tanaman asli Indonesia ya sebenarnya, tapi dia cukup melimpah di eh, tempat kita kayak gitu. Kemudian yang di kedua ini yang kayak palem-paleman tapi kok dia tenggelam di tanah gitu, maksudnya di tanah itu namanya marasi. Ajaibnya apa? Ini temen-temen nih kalau datang ke kebun Genau paling seneng kalau metik ini. Karena setelah makan buah ini, apapun yang dimakan itu jadi manis. Jadi cocok banget kalau misalnya ada anak yang nggak mau minum obat nih. Kalau punya bisa budidaya ini di rumah ya kasih aja buah ini dulu. Setelah itu baru minum obat. Nanti obatnya nggak pahit lagi. Jadi manis kayak gitu. Air putih pun yang nggak ada rasanya setelah makan buah dari ini itu manis kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau beberapa potret tanaman yang kita tanam ya di kebun Genau. Mungkin teman-teman pernah lihat juga ini beberapa jenis tanamannya. Ini aku tuliskan nama lokalnya ya, nama lokalnya kalau berdasarkan di kawasan Pekalongan tadi. Ada ucen atau Rubus rosifolius kayak gitu. Terus ada buah parijata. Ini banyak juga di hutan. Kemudian khasiatnya paling suka kalau untuk ibu hamil karena dia bisa meningkatkan imun, antioksidannya tinggi. Secara local wisdom dia selalu dipakai di upacara 7 bulanan ibu hamil kayak gitu. Terus ada lembah-lembah tadi yang marasi atau miracle berry yang kalau kalian makan apapun jadi manis kayak gitu. Ada jembemblek yang kalau mungkin orang Sunda akan taunya ini tekokak kayak gitu. Kemudian ada kerangian. Kerangian ini nama ilmiahnya Litsea cubeba. Kalau teman-teman misalnya nih ada yang dari daerah Sumatera Utara, dari Toba, kalian kalau kenal andaliman, nah ini rasanya mirip dengan sedikit mirip dengan andaliman, ada wangi yang strong kayak gitu, tapi dia spesies yang berbeda. Terus ada juga kelanting, Trapesius sundaika, dia sangat bagus buat penurunan tekanan darah tinggi kayak gitu. Dia juga melimpah di hutan. Dia bisa dimakan daunnya, bisa dimakan eh, bunganya. Terus kalau kecombrang, pucung, ini udah umum-umum ya sebenarnya. Ada berbagai macam juga paku-pakuan atau pakis kayak gitu. Terus ada juga lompong-lompongan kayak selempat, lumbu ireng, lumbu busik. Indonesia itu kaya sekali dengan tumbuhan lompong-lompongan yang daun maupun umbinya bisa dimakan. Ada juga pisang keleh, warak, dan lain sebagainya. Nanti bisa deh, kalian bisa nih saling sharing kira-kira tumbuhan apa nih yang ada di tempat kalian yang biasa di hutan, tapi bisa banget buat dimakan. Oke, selanjutnya. Nah, walaupun kita ini mengembangkan wisata ya, ekowisata, dan konservasi, tapi kita secara rutin juga melakukan yang namanya survei biodiversitas tanaman pangan hutan. Saat ini di Petung Kriono. Jadi kita secara rutin nih tadi kan aku bilang spot meramban itu di banyak titik. Gimana kita tahu waktu ini, bulan ini kita datang ke titik A, titik B atau titik C itu awalnya diawali dengan survei biodiversitas. Jadi makanya inventarisasi biodiversitas itu penting untuk mendata, kalau di kami untuk mendata herba, paku, jamur, pohon, semak. Kayak gitu. Jadi kapan dia melimpah? Misalnya Juni, Juli nih. Juni, Juli itu pakis tidak melimpah, tapi kelanting melimpah. Di titik mana kelanting akan melimpah? Misalnya di titik B. Nah, aktivitas ramban rimba yang akan kita lakukan akan lebih berfokus ke meramban kelanting daripada meramban paku-pakuan kayak gitu gampangannya karena itu musim kering misalnya kayak gitu. Tapi di kayak Desember, November yang hujan tinggi
yang melimpah itu adalah paku-pakuan. Maka ketika ada aktivitas ramban rimba, kita lebih fokuskan ke jalur-jalur yang nanti akan meramban pakis kayak gitu. Kemudian selain untuk survei biodiversitas langsung di hutannya, kami juga secara rutin ini mensurvei jumlah dan jenis tanaman pangan atau webs di kebun genau. Karena apa? Karena kita kan sering nih nanam, misalnya mengambil bibit dari hutan, kemudian kita kembangbiakkan di kebun genau. Tapi kita kan perlu nih update berapa nih data yang sudah kita tanam. Yang kita tanam mati apa hidup kayak gitu. Pemeliharaannya berhasil apa enggak. Nah, ini kita juga monitoring, inventarisasi lagi. Inventarisasi tumbuhan kayak gitu. Nah, sebenarnya inventarisasi ini cukup melelahkan ya sebenarnya. Ketika kami harus menjalankan aktivitas program dan tetap melakukan inventarisasi. Tapi salah satu yang memudahkan ternyata ini kita coba mulai terbantu ya karena ada digitalisasi inventarisasi tumbuhan gitu. Sebenarnya macam-macam, kita udah mengeksplorasi beberapa aplikasi yang bisa dari yang manual, sebenarnya dari yang manual, terus kita coba beberapa aplikasi. Next, salah satunya ini yang akhir-akhir ini lebih sering kita gunakan. Oke, next. Jadi nanti nyambung nih sama materinya setelah ini, inventarisasi tumbuhan secara digital. Nah, ini data sederhana yang secara rutin kita koleksi. Jadi kita mengkoleksi nama lokal, jumlah individu, habitusnya apa, sama note-note-nya itu yang tadi aku bilang. Kondisi tumbuhannya di tanggal itu, di lokasi tertentu itu apa, sedang berbunga kah, sedang berbuah kah, atau tidak berbuah, namun ada pucuk daunnya berapa buah. Nah, itu. Nah, ini salah satu contoh penggunaan digitalisasi di Raman Rimba yang kita juga pakai dari Inventum kayak gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa belajar lebih lanjut lagi. Ini kalau yang aplikasi yang kita gunakan untuk Raman Rimba dengan kebutuhan data yang mungkin menurutku paling sederhana ya dibandingkan kalau kita melakukan penelitian yang lebih komprehensif kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jadi bagaimana biodiversitas itu ingin kita populerkan kayak gitu. Itu sekelumit cerita dari saya kayak gitu. Karena dulu ya sebenarnya waktu saya masuk ke biologi saya berpikir bahwa dengan menguasai biodiversitas saya kayak secara arogan ingin merubah semua orang untuk cinta dengan biodiversitas. Tapi kan ternyata nggak bisa. Semakin saya bertumbuh menjadi lebih bijak, saya ingin merubah diri saya sendiri dan berinovasi, salah satunya lewat Raman Rimba untuk mempopulerkan biodiversitas Indonesia dengan cara yang lebih fun dan ringan kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari saya, Kak Terima kasih Kak Amel. Luar biasa sekali ya Kak Amel, materinya sangat menarik, apalagi webs. Saya pribadi sangat tertarik nih sama webs, jadi bisa belajar tanaman pangan liar ya. Terus bisa ketemu teman baru juga kalau ikut programnya, bukan dari Indonesia aja, jadi ada teman-teman internasional juga. Terus ada Ramban Rimba, Taman Ramban Rimba, semoga sukses deh semuanya yang Kak Amel paparkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pasti teman-teman penasaran nih, sudah banyak pertanyaan, tapi ditampung dulu ya, karena kita ada materi selanjutnya lagi yang lebih menarik.